Hukum perdagangan Islam yang dikenal sebagai memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi bisnis yang etis dan adil. Berakar dari Al-Quran dan Sunnah, muamalah menekankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Muamalah mengatur berbagai aspek perdagangan dan bisnis, termasuk jual beli, kemitraan, kontrak, dan transaksi keuangan. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah eksploitasi, mendorong sistem ekonomi yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip dasar muamalah adalah larangan yang mengacu pada pengenaan bunga yang berlebihan pada pinjaman. Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi atau pengayaan yang tidak adil, yang menekankan pentingnya praktik keuangan yang etis. Sebaliknya, Islam mendorong model bagi hasil, seperti dan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Prinsip kunci lainnya adalah prioritas pencegahan bahaya. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau transaksi yang berpotensi merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan, umumnya tidak dianjurkan dalam Islam. Muamalah mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang mempertimbangkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan dan lingkungan. Larangan merupakan landasan hukum perdagangan Islam. Riba dilarang keras dalam Islam karena ketidakadilan yang melekat dan potensi eksploitasinya. Riba dipandang sebagai bentuk pengayaan yang tidak adil, di mana satu pihak diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain tanpa menanggung risiko atau usaha yang nyata. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengutuk riba dalam segala bentuknya. Riba dianggap sebagai dosa besar yang dapat berakibat fatal baik di dunia maupun di akhirat. Larangan riba bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan merata yang melindungi kaum rentan dari eksploitasi. Alih-alih transaksi berbasis riba, Islam mendorong model keuangan alternatif yang didasarkan pada bagi hasil dan saling menguntungkan. Model-model ini seperti kemitraan bagi hasil dan usaha patungan mempromosikan keadilan dan mendorong kewirausahaan tanpa menggunakan praktik pinjaman yang eksploitatif. Prinsip mencegah bahaya adalah yang terpenting dalam hukum Islam, termasuk urusan komersial. Prinsip ini menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan cara yang meminimalkan kerugian bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini memandu umat Islam untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk memprioritaskan pertimbangan etika daripada keuntungan jangka pendek. Dalam praktiknya, ini berarti menghindari praktik bisnis yang menipu, eksploitatif, atau merusak lingkungan. Prinsip ini mendorong transparansi, kejujuran, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Prinsip ini mendorong pendekatan holistik terhadap bisnis, di mana perilaku etis dipandang sebagai bagian integral dari kesuksesan dan keberlanjutan. Prinsip mencegah bahaya menggarisbawahi penekanan Islam pada keadilan dan kasih sayang. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat bahwa keputusan bisnis tidak boleh hanya didorong oleh maksimalisasi keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Bagian keempat, diperbolehkannya kontrak dalam muamalah. Dalam hukum perdagangan Islam, semua kontrak dan perjanjian bisnis pada umumnya dianggap diperbolehkan kecuali secara eksplisit dilarang oleh ajaran Islam. Prinsip ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas muamalah untuk mengakomodasi praktik bisnis yang berkembang. Prinsip ini memungkinkan umat Islam untuk terlibat dalam berbagai kegiatan komersial selama mereka mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Namun, setiap kontrak yang melibatkan unsur-unsur terlarang seperti riba, perjudian, atau ketidakpastian yang berlebihan dianggap tidak sah. Diperbolehkannya suatu kontrak bergantung pada kepatuhannya terhadap pedoman etika Islam. Prinsip ini mendorong inovasi dan kewirausahaan dalam batas-batas etika Islam. Prinsip ini mengakui bahwa praktik bisnis dapat bervariasi di seluruh budaya dan periode waktu, dan menyediakan kerangka kerja bagi umat Islam untuk menavigasi kompleksitas ini sambil menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Bagian kelima, peran adat istiadat. Sementara hukum Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk transaksi komersial, hukum Islam juga mengakui peran adat istiadat dalam situasi tertentu. Selama suatu adat istiadat tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, adat istiadat tersebut dapat diterapkan dalam urusan bisnis.
Fleksibilitas ini memungkinkan integrasi norma dan adat istiadat lokal ke dalam hukum perdagangan Islam. Prinsip ini mengakui bahwa adat istiadat dan tradisi dapat memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis dan menumbuhkan kepercayaan dalam suatu komunitas. Namun, penting untuk memastikan bahwa adat istiadat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, dan perilaku etis. Pendekatan ini menunjukkan adaptabilitas hukum Islam dan kemampuannya untuk mengakomodasi keragaman budaya sambil menjunjung tinggi nilai-nilai intinya. Ini menyoroti pentingnya konteks dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dengan kepekaan terhadap adat istiadat setempat. Bagian ke-6, niat dan makna lebih diutamakan daripada bentuk dalam kontrak. Dalam hukum perdagangan Islam, niat dan makna di balik kontrak lebih diutamakan daripada kata-kata atau bentuk spesifik yang digunakan. Meskipun penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan sesuai hukum, hukum Islam menekankan pentingnya memahami tujuan dan semangat yang mendasari suatu kontrak. Prinsip ini mencegah celah dan teknis hukum merusak prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini mendorong para pihak untuk mendekati kontrak dengan semangat kerjasama dan saling pengertian, dengan berfokus pada esensi perjanjian daripada hanya pada interpretasi literalnya. Penekanan pada niat ini mencerminkan penekanan Islam pada ketulusan dan transparansi dalam semua urusan. Prinsip ini mengakui bahwa semangat sejati dari suatu kontrak terletak pada saling pengertian dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat.